Bisa gegerkan Asia? Shin Tae-yong belak-belakan ngomong gini, jelang laga timnas Indonesia versus Bahrain. Pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dengan penuh percaya diri menyatakan bahwa skuad Garuda memiliki peluang besar untuk mengalahkan Bahrain dalam pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung minggu depan. Optimisme Shin Tae-yong bukan tanpa alasan. Performa timnas Indonesia di putaran kedua sangat impresif, dengan berhasil menyingkirkan beberapa lawan tangguh dari Asia Tenggara dan Asia Timur. Kami sudah siap secara mental dan taktik. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta hari ini, Shin Tae-yong menyampaikan bahwa persiapan tim berjalan dengan sangat baik. Kami sudah siap secara mental dan taktik. Bahrain memang lawan yang kuat, tapi kami yakin bisa mengatasi mereka jika bermain disiplin dan mengikuti strategi yang telah kami siapkan, ujar pelatih asal Korea Selatan tersebut. Shin Tae-yong juga menekankan pentingnya menjaga fokus sepanjang pertandingan. Menurutnya, Bahrain adalah tim yang mengandalkan permainan cepat dan kuat dalam duel udara. Namun timnas Indonesia sudah menyiapkan antisipasi yang matang. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kembali memanggil Hoki Caraka untuk menghadapi Bahrain dan Cina. Ternyata ada alasan dari pelatih asal Korea Selatan itu meminta striker PSS Sleman tersebut datang ke timnas Indonesia. Hoki Caraka merupakan salah striker yang bermain di Liga 1 2024/2025 dan dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Selain Hoki Caraka, ada penyerang Persib Bandung, Dimas Drajat, yang juga dipanggil Shin Tae-yong. Dalam rilis yang diterima bolasport.com dari PSS Sleman, pihak klub memastikan bahwa dipanggilnya Hoki Caraka ke timnas Indonesia berkaitan dengan penampilannya bersama Elang Jawa pada beberapa pertandingan terakhir di Liga 1 2000, 24 2000, 25. Hoki Caraka mencetak 2 gol saat PSS Sleman melawan Arema FC pada pekan ke-6. Liga 1 2000, 24 2000, 25 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, 20 September 2024. Shin Tae-yong langsung memanggilnya dan memberikan kepercayaan penuh kepada Hoki Caraka. Menurut manajer PSS Sleman, Leonard Tupamahu, dipanggilnya Hoki Caraka itu sekaligus menunjukkan kualitas dan konsistensinya bersama tim asal Yogyakarta tersebut. Hoki Caraka dinilai bisa beradaptasi bersama timnas Indonesia di level internasional. Leonard Tupamahu pun merasa bangga dengan pencapaian dari striker asal Gunung Kidul Yogyakarta tersebut. Mengenai Hoki yang kembali dipanggil timnas Indonesia, tentu kami dari PSS sangat bangga. Dia membuktikan masih bisa bersaing untuk dipanggil pada jeda internasional kali ini. Performa dia pada beberapa pertandingan kemarin dengan mencetak 2 gol bersama klub juga tentu menjadi bukti dan alasan dia kembali dipanggil timnas Indonesia, ucap Leonard Tupamahu. Leonard Tupamahu berharap bahwa pengalaman di level internasional ini dapat menjadi kesempatan bagi Hoki Caraka untuk terus berkembang dan meningkatkan performanya bagi PSS Sleman. Kami dari PSS berharap semoga dia bermain di timnas Indonesia nanti dan dapat menunjukkan penampilan terbaiknya di lapangan kontra Bahrain dan Cina. Selain itu, Hoki bisa meningkatkan performanya serta motivasi tinggi bermain dengan lebih baik lagi ketika kembali bermain di liga domestik. Pungkasnya, tim asuhan Shin Tae-yong itu akan melawan Bahrain pada laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Internasional Bahrain, Rifa, Kamis, 10 Oktober 2024. Selanjutnya, timnas Indonesia akan melawan Cina pada laga keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, Selasa, 15 Oktober 2024. Adapun Hoki Caraka dan para pemain asal klub Liga 1 2024-2025 diminta untuk berkumpul di Jakarta pada Sabtu, 5 Oktober 2024, siang waktu Indonesia Barat. Malamnya, skuad tim nasional Indonesia akan berangkat ke Bahrain
melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, Tangerang. Sedangkan untuk pemain abroad langsung terbang dari negara klubnya masing-masing ke Bahrain, yang dipimpin pelatih Shin Tae-yong kini merasa percaya diri menuju pertandingan tersebut. Tidak tanggung-tanggung, 27 pemain yang dipilih akan dibawa langsung ke Bahrain pada Sabtu malam, 5 Oktober 2024, sesaat setelah makan malam, sebagaimana diungkapkan Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Setelah makan malam, kita langsung terbang ke Bahrain dari Soekarno-Hatta, ungkap Sumarji, menegaskan betapa pentingnya pertandingan ini dalam persiapan menuju kualifikasi yang lebih besar. Salah satu sorotan utama dalam persiapan Timnas Indonesia kali ini adalah debut dua pemain naturalisasi baru, Mees Hilgers dan Eliano Reynders. Hilgers yang kini membela FC Twente di Eredivisie merupakan salah satu pemain kunci yang diharapkan memperkuat jantung pertahanan Indonesia. Pengalamannya di kompetisi Eropa menjadi faktor penting yang membuatnya dipilih oleh Shin Tae-yong untuk langsung masuk dalam starting 11, baik untuk laga melawan Bahrain maupun menghadapi Cina 5 hari kemudian. Mees Hilgers tidak hanya sekadar pemain baru, namun juga menjadi solusi bagi kekuatan pertahanan Indonesia yang selama ini kerap menjadi sorotan. Sebagai bek yang telah teruji di kasta tertinggi Belanda, Hilgers membawa harapan besar bagi timnas. Di Eredivisie, ia telah menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu pemain kunci di FC Twente. Pada musim 2024-2025, Hilgers tampil impresif dalam beberapa pertandingan penting, termasuk ketika membantu Twente menahan imbang Manchester United di laga Liga Eropa. Penampilannya di Old Trafford, salah satu stadion legendaris dunia, menjadi bukti kemampuan Hilgers dalam menghadapi serangan-serangan dari tim-tim besar. Selain Hilgers, Jay Idzes dan Rizky Ridho juga akan berperan penting dalam formasi pertahanan Timnas Indonesia. Jika Shin Tae-yong tetap menggunakan formasi 3-4-3 seperti yang dirumorkan, ketiga pemain ini akan menjadi pilar utama di lini belakang. Kombinasi antara kekuatan, kecepatan, dan kecerdasan dalam membaca permainan diharapkan mampu menghalau serangan dari Bahrain maupun Cina. Namun, meskipun persiapan sudah mencapai 100%, tantangan besar masih menanti Timnas Indonesia. Bahrain dikenal sebagai tim yang memiliki gaya permainan cepat dan agresif. Laga yang akan digelar di Bahrain National Stadium, Rifa, juga bukan laga yang mudah. Indonesia tidak hanya harus menghadapi tekanan dari tuan rumah, tetapi juga adaptasi terhadap iklim dan kondisi lapangan yang berbeda. Keberhasilan atau kegagalan Timnas Indonesia dalam pertandingan ini akan sangat bergantung pada performa pertahanan. Hilgers, Idzes, dan Ridho diharapkan mampu menjadi tembok kokoh yang tak tertembus. Kecerdikan Shin Tae-yong dalam memilih taktik dan strategi juga akan sangat menentukan hasil akhir. Dengan formasi 3-4-3 yang memberikan fleksibilitas dalam bertahan dan menyerang, Indonesia memiliki peluang untuk meraih kemenangan, atau setidaknya membawa pulang 1 poin dari Bahrain. Di lini tengah dan depan, Eliano Reynders juga akan menjadi sorotan. Gelandang serang ini diharapkan mampu menjadi penghubung antara lini pertahanan dan serangan, serta menciptakan peluang bagi para penyerang Indonesia. Shin Tae-yong diperkirakan akan menurunkan pemain-pemain muda yang cepat dan penuh determinasi untuk mendobrak pertahanan Bahrain. Kombinasi ini diharapkan dapat memberikan tekanan terus-menerus kepada lawan. Meskipun pertandingan ini menjadi tantangan berat, optimisme tetap tinggi di kalangan pemain dan pelatih. Setelah serangkaian laga persahabatan dan uji coba internasional, Timnas Indonesia telah memperlihatkan perkembangan yang signifikan, terutama dalam hal konsistensi permainan. Shin Tae-yong sebagai pelatih dengan pengalaman internasional juga telah mempersiapkan skuadnya dengan sangat baik. Persiapan fisik dan mental para pemain juga menjadi prioritas utama. Beberapa pemain seperti Jay Idzes, Calvin Verdong, dan Tom Hay bahkan harus bermain di kompetisi domestik hingga Sabtu dini hari sebelum akhirnya bergabung dengan timnas. Hal ini menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi para pemain untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Secara keseluruhan, pertandingan melawan Bahrain dan Cina akan menjadi ujian besar bagi timnas Indonesia.
Kemenangan di laga ini tidak hanya penting untuk menambah kepercayaan diri skuad Garuda, tetapi juga sebagai langkah awal yang baik menuju kualifikasi internasional yang lebih besar. Dengan persiapan yang maksimal, dukungan pemain-pemain baru seperti Hilgers dan Reinders, serta bimbingan dari Shin Tae-yong, Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih hasil positif.